Ratu, apa yang kau lihat sama sekali tidak memberi petunjuk di mana beradanya kitab putih wasiat dewa itu, kata Wiro pula. Pendekar 102, perlu kau ketahui, apa yang terlihat dalam cermin bisa saja keliru karena betapapun saktinya benda ini selalu ada keterbatasan. Karenanya, kita perlu mengkaji ulang apa yang terlihat. Apakah kau mengenal orang yang bercaping yang berpenyakit kulit itu? Orang itu berkepandian sangat tinggi. Sikapnya aneh penuh rahasia, tapi jahat sekali. Nelayan di pantai menyebutnya dengan panggilan makhluk membawa bala. Sulit kuduga siapa dia adanya. Jangan-jangan salah seorang kaki tangan Pangeran Matahari pula. Tadinya aku mengharapkan dia akan membawa aku ke pulau tujuan di mana aku bisa bertemu dengan seorang sakti bergelar Raja Obat 8 Penjuru Angin. Ternyata dia mencelakai diriku di tengah laut. Aku berterima kasih kepadamu yang telah menolong. Selama ini sering terlihat di cermin manusia itu malang melintang di lautan. Anak buahku berulang kali melakukan penyelidikan, namun masih belum bisa mengetahui siapa adanya makhluk satu itu. Katamu kau mencari Raja Obat 8 Penjuru Angin. Mengapa? Menurut para tokoh yang memberi tugas padaku, dia mengetahui di mana beradanya kitab putih wasiat dewa itu. Dia diam di salah satu pulau sekitar sini. Dugaan itu mungkin betul. Aku pernah bertemu satu kali dengannya. Singkat sekali, dia berusaha mengobatiku tapi tak mampu. Memangnya kau punya penyakit apa? Tanya Wiro. Lama Ratu Duyung berdiam diri, dia tidak menjawab. Kalau kau tak mau menjawab juga tak apa. Tapi apa kau bisa memberi petunjuk di mana kira-kira letak pulau kediaman Raja Obat itu? Ratu Duyung memandang ke langit-langit ruangan, lalu dia berpaling pada cermin yang dipegangnya. Akan kucoba, katanya seraya memejamkan mata. Lama sekali baru perempuan bermata biru itu berkata, aku melihat samudera luas, kosong. Ada satu titik hitam di sebelah tenggara. Ratu Duyung membayangkan wajah Raja Obat 8 Penjuru Angin. Titik hitam dalam cermin berkedap-kedip. Matanya dipejamkan lebih rapat. Ada warna merah, bukit, gunung, batu-batu. Dada sang ratu kelihatan berguncang. Dia seperti berusaha menahan satu kekuatan yang menghalangi pandangannya, tapi tak sanggup. Perlahan perempuan itu buka sepasang matanya dan menatap Wiro. Tak bisa kulihat lagi lebih rinci. Ada satu kekuatan daya tolak yang hebat, bukan berasal dari si Raja Obat, tapi dari beberapa kekuatan yang datang dari luar. Ada kekuatan yang tidak ingin aku mengetahui letak pasti pulau itu. Namun dari penglihatan terbatas aku bisa menduga-duga pulau itu terletak jauh di sebelah tenggara Muara Kaliup Opak. Berarti di sebelah timur dari tempat kita berada saat ini. Pulau itu tidak berpenghuni karena tidak ada yang tumbuh di sana kecuali bukit dari gunung batu berwarna merah. Hanya itu yang bisa kuberitahu. Terima kasih Ratu Duyung. Terima kasih banyak. Apa yang kau jelaskan bisa kujadikan pegangan untuk mengarungi laut selatan mencari pulau tempat kediaman Raja Obat itu. Wiro diam sebentar. Apa yang ada dalam pikiranmu Pendekar 212? Tanya sang ratu. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin aku sampaikan. Entah apakah kau mau menjawab atau tidak. Katakanlah, ujar Ratu Duyung pula. Waktu kau memberi penuturan tadi, sebagian tidak begitu kuperhatikan. Mohon dimaafkan. Kau pasti menuturkan tentang seorang gadis berpayung merah. Ya, apa yang ingin kau ketahui? Gadis itu berasal dari tanah seberang. Punya tugas yang sama dengan tugasku, yakni mencari kitab putih wasiat dewa. Kau merasa bersahabat dengan dia? Tanya Ratu Duyung. Aku berhutang budi dan berhutang nyawa padanya. Tapi cepat atau lambat dia akan membunuhku. Bagaimana bisa kau tahu? Tanya Ratu Duyung. Wiro lalu menceritakan tentang surat aneh yang dibawa Putih Andini. Mendengar itu Ratu Duyung termenung. Lalu dengan suara perlahan dia berkata, dia bisa jadi sahabat sejati, tapi juga bisa juga jadi musuhmu paling berbahaya kelak. Yang jelas saat ini aku punya firasat dia salah satu yang menimbulkan kekuatan penolak hingga jadi aku tidak mampu melihat lebih dalam cermin sakti. Tetapi sekali lagi kukatakan apa yang kuberitahu bisa saja salah. Karena Ratu Duyung tidak meneruskan ucapannya. Karena apa Ratu? Tanya Wiro. Karena aku punya firasat dia juga telah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Tapi kau kurang perhatian karena hatimu telah direbut oleh gadis bermata bernama Bidadari Angin Timur itu. Wajah murid Sintogandan dari Gunung Gede menjadi merah seperti saga. Dalam duduk diam di atas kursi batu dan memandang dengan mata besar pada wajah cantik Ratu Duyung di hadapannya. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin kau ajukan? Ratu Duyung tiba-tiba bertanya. Wiro merasa lega sedikit. Sang ratu rupanya tidak ingin memperpanjang pembicaraan tadi. Memang ada Ratu, jawab Wiro. Seperti yang kau ketahui, 3 bayangan setan memiliki ilmu kebal yang tak mungkin dia dibunuh dengan cara apapun. Dia memang tidak mempan pukulan sakti dan senjata tajam. Semua itu datang dari luar. Tapi kematian yang datang dari dalam tetap tidak bisa dielakkannya. Dia tidak kebal terhadap racun. Turut penglihatanku lewat cermin tadi, baik 3 bayangan setan maupun temannya elang setan mengidap sejenis racun mematikan secara perlahan dalam tubuh masing-masing. Mereka akan menemui ajal sekitar 200 hari di muka jika tidak berhasil mendapat obat penawar. Ratu, aku benar-benar kagum dengan kemampuanmu melihat sejauh itu, memuji Wiro. Tapi rasanya aku tidak bisa menunggu sampai sekian lama, membiarkan mereka mati sendiri. Mereka merampas 2 senjata mustikaku. Dan mereka diketahui pula bahwa dia kaki tangan Pangeran Matahari.
Mereka akan membunuhku begitu bertemu. Alang setan, aku tidak khawatirkan. Tapi 3 bayangan setan yang jadi momok nomor 1 saat ini. Aku harus mengetahui kelemahan ilmunya. Gadis berpayung 7 itu pernah memberitahu bahwa seorang pemabuk bernama Iblis Pemabuk mengetahui pasti kelemahan 3 bayangan setan. Apakah kau bisa melihat ke dalam cermin untuk mengetahui di mana aku bisa menemui orang itu? Kau percaya begitu saja pada keterangan gadis itu? Tanya Ratu Duyung. Pendekar Rosedura tidak bisa menjawab. Ratu Duyung tersenyum lalu jentikan dari telunjuk kanannya ke ibu jari. Suara jentikan menggema keras dalam ruangan itu. Tirai biru di sebelah kanan tersingkap. Seorang anak buah Ratu Duyung muncul. Aneh. Tadi aku setengah mati mencari jalan atau pintu keluar ruangan ini. Ternyata di sebelah sana. Saya menunggu perintah, kata gadis yang baru muncul seraya membungkuk. Bawa kemari tamu kita yang datang malam tadi, berkata Ratu Duyung. Gadis berpakaian hitam itu mengangguk lalu menyelinap ke balik tirai biru kembali. Saking percayanya, Wiro berdiri dari kursi batu lalu membuka tirai di bagian tadi si gadis menghilang, tembok batu. Dia sama sekali tidak melihat pintu atau apa kecuali tembok batu. Wiro kembali ke kursinya sambil garuk-garuk kepala. Ratu Duyung tertawa perlahan. Apa yang kau lihat, Wiro? Tanya sang ratu. Dinding batu, jawab murid Sinto Gendeng. Kau pernah mendengar ujar-ujar atau petuah yang mengatakan bahwa apa yang terlihat mata telanjang belum tentu seperti itu kenyataannya? Ya, aku pernah mendengar orang pandai berkata seperti itu. Kau melihat batu, tapi apakah kau pernah membuktikan kalau itu benar-benar batu? Coba kau singkapkan tirai biru di bagian mana saja yang kau suka. Jika kau melihat batu, coba sorongkan tubuhmu ke depan. Lihat nanti apa yang terjadi. Wiro pandangi wajah sang ratu dengan mimik tak percaya. Lalu dia berdiri, melangkah ke dinding ruangan sebelah kiri. Dengan tangan kanannya dia menyingkapkan tirai biru tebal. Dinding batu kelihatan di depannya. Seperti dikatakan Ratu Duyung, Wiro lalu maju menabrak dinding batu itu. Astaga! Ternyata tubuhnya lewat begitu saja seperti menerobos udara kosong. Sesaat kemudian tahu-tahu dia sudah berada di depan satu pendataran rumput. Aneh. Benar-benar aneh, kata Wiro sambil mutar tubuh. Kembali dia melangkah menabrakkan diri ke dinding batu. Tubuhnya lewat dan kini dia sampai kembali ke dalam ruangan semula. Bagaimana? Tanya Ratu Duyung. Aku banyak mendapat pelajaran bagus darimu, Ratu Duyung, jawab Wiro seraya duduk kembali ke kursi batu. Tiba-tiba dia dorongkan kepala, hidungnya bergerak-gerak. Ada apa? Tanya Ratu Duyung. Aku mencium bau minuman keras sekali. Mungkin tua atau air ketan. Ratu Duyung cuma tersenyum mendengar kata-kata itu. Sesaat kemudian tirai biru di samping kanan terbuka. 4 orang gadis berpakaian ketat hitam muncul mendampingi seorang laki-laki gemuk pendek berwajah seperti dedemi. Pada cuping hidungnya sebelah kiri melingkar sebuah anting bulat terbuat dari akar bahar. Orang ini hanya mengenakan celana komprang hitam. Muka dan tubuhnya berwarna merah. Sekujur badannya mulai dari kepala sampai ke kaki yang tak berkasut menghamparkan bau minuman keras. Pada ikat pinggang besarnya tergantung selusin kendi. Di tangan kanan dia memegang sebuah kendi yang setiap saat disorongkan ke mulutnya. Gluk gluk gluk. Dia meneguk lahap minuman keras yang ada dalam kendi itu. Lalu dari mulut keluar suara antara orang menyanyi dan orang meracau. Tubuhnya bergoyang-goyang seperti mau rubuh. Wiro memperhatikan 4 gadis yang datang bersama si gebuk muka setan ini membawa masing-masing 6 buah kendi berisi tuak. Sobatku tamuku agung, coba terangkan siapa dirimu pada tamu muda ini, berkata Ratu Duyung seolah sadar si gemuk itu turunkan kendi dari mulutnya. Rupanya sudah turun dari mulutnya. Astaga, kukira aku masih berada di sorga. Rupanya sudah turun ke bumi. Sepasang mata si gemuk berputar-putar, tubuhnya yang oleng ke kiri menghuyung ke kanan. Tuan rumah Ratu Duyung, siapa yang kepingin tahu diriku yang jelek ini? Ratu Duyung anggukkan kepala pada Wiro. Murid Sinto Gendeng segera membuka mulut. Namaku Wiro Sableng. Aku ingin tahu siapa adanya dirimu kalau kau tidak keberatan. Wiro Sableng. Tak pernah ku dengar nama itu sebelumnya. Kalau cuma pada seorang kurcaci jelek, mengapa aku harus menyembunyikan siapa diriku? Tapi tunggu dulu, aku mau mabuk dulu. Si gemuk lalu tenggak lagi minuman keras dalam kendi yang dipegangnya sampai habis. Begitu habis dia memaki. Wah, sialan. Bagaimana aku bisa mabok kalau cuma minum sedikit? Lalu Wiro ternganga, seperti menyantap kerupuk. Enak saja si gendut itu melahap kendi tanah lalu mengunyah dan menelamnya sampai habis. Wiro jadi leletkan lidah dibuatnya. Selesai menghabiskan kendi tanah itu, si gemuk bermuka setan ambil sebuah kendi yang tergantung di pinggangnya lalu meneguk isinya sampai setengah. Nah, ini baru sedap. Aku sudah mabok. Tubuhnya kembali menghuyung tak karuan. Ratu Duyung, apa kurcaci jelek yang tadi menanyakan siapa diriku masih ada di tempat ini? Sepasang mata si gemuk pendek berputar-putar liar. Tangan kiri mengusap-usap perutnya yang buncit. Benar tamuku agung, kurcaci jelek itu masih ada di sini, menjawab Ratu Duyung. Wiro pocongkan mulutnya karena dari tadi disebut sebagai kurcaci jelek. Kalau dia masih ada di sini, tanyakan padanya, apakah dia membawa nyawa cadangan karena aku ingin meminta satu dari 2 nyawa itu. Aku tidak ingin meminta satu dari 2 nyawanya itu. Aku tidak serakah.
Aku hanya minta satu saja, biar enak mabokku. Berubahlah paras pendekar 212. Dia memandang pada Ratu Duyung, tapi perempuan cantik itu diam saja. Ratu Duyung, tuan rumahku, mengapa kau tidak menjawab? Si gemuk bertanya lalu teguk minuman keras dalam kendi. Ratu Duyung memandang pada Wiro dan berkata, jawab pertanyaannya. Nyawamu tergantung pada bagaimana jawabanmu. Salah menjawab berarti mati. Jangan berharap bisa lolos. Wiro merasa tengkuknya sedingin es. Keringat memercik di keningnya. Dalam hati dia berkata, orang gila harus dilayani dengan gila. Orang mabuk harus dilayani secara mabuk. Wiro melompat, menyambar sebuah kendi minuman keras yang dipegang salah seorang anak buah Ratu Duyung. Lalu meneguknya hingga mengeluarkan suara keras. Minuman keras itu menyegak mulut dan membakar tenggorokannya. Tuanku besar Raja Kurcaci, aku Kurcaci jelek, menemanimu mabok bersama. Mabok barengan lebih asik daripada sendirian. Teriak Wiro seraya acungkan kendi minuman keras lalu huyungkan dirinya ke kiri dan ke kanan. Aku yang salah dengar. Adakah Kurcaci jelek yang memanggilku Tuan besar Raja Kurcaci? Asik, ayo teguk, tenggak sampai ludes. Mabok bersama memang bagus. Tapi mana nyawa cadanganmu yang aku minta? Teriak si gendut pendek bermuka seram. Wiro jadi tercekat, tapi dasar gendeng dia tak kurang akal. Sambil tertawa hahaha, kendi di tangan kanan dikocok hingga minuman keras mencuat ke udara. Begitu minuman itu melayang jatuh di tubuh Wiro, buka perutnya lebar-lebar. Gluk 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 gluk. Minuman keras amblas masuk ke dalam tenggorokannya. Melihat apa yang dilakukan Wiro itu, si gemuk pendek tertawa bergelak. Tapi sesaat kemudian tetap saja dia berkata, ayo, jangan berani menipuku. Mana nyawa cadanganmu? Tuanku besar Raja Kurcaci, kau mabok asik, pasti lupa. Bukankah nyawa cadanganku sudah kuberikan padamu malam tadi di pintu gerbang? Kau menyimpannya dalam kantong kulit ikat pinggang besar. Mungkin benar aku lupa. Mungkin benar sudah kusimpan. Kurcaci jelek, coba kau ambil dan perlihatkan nyawa cadanganmu itu padaku. Wah, mampus aku, ujar Wiro. Apa yang harus aku lakukan? Dia melirik kepada Ratu Duyung. Sang ratu angkat bahu tak bisa menolong. Wiro garuk-garuk kepala sambil berpura-pura terhuyung-huyung melangkah mendekati si gemuk pendek. Dengan tangan kirinya dibukanya kantong kulit besar diikat pinggang, lalu tangan kiri itu dikepalkan dan dimasukkan ke dalam kantong. Ketika tangan dikeluarkan dalam keadaan terkepal, tuanku raja besar di Raja Kurcaci, nyawa cadangan sudah kuambil. Ada dalam genggamanku. Silahkan kau melihat sendiri. Wiro lalu acungkan tangannya yang mengepal seperti menggenggam sesuatu dengan kepala bergoyang-goyang tak karuan. Si gemuk ini perhatikan kepalan tangan Wiro yang menggenggam. Lalu dia tertawa gela-gela. Kurcaci jelek, kau betul, aku sudah lihat nyawa itu. Hai, lekas kau masukkan kembali ke dalam kantong kulit itu. Aku khawatir nyawa itu nanti terbang. Perintah tuanku besar raja di Raja Kurcaci aku ikuti, kata Wiro lalu kepalanya dimasukkan dalam kantong kulit. Bagus, bagus. Sekarang mari kita mabok sama-sama, kata si gemuk sambil teguk sisa minuman keras yang ada dalam kendi. Lalu seperti tadi, kendi kosong dari dalam tanah itu dilahapnya seperti melahap kerupuk garing. Wiro menunggu sampai si pendek gemuk ini meneguk kendi ketiga, lalu dia pun berkata, tuanku besar, raja di Raja Kurcaci, aku Kurcaci jelek minta budi baikmu untuk memberitahu siapa kau adanya. Tentu. Bukankah kita sekarang sudah menjadi teman? Satu pemabokan. Dengar baik-baik. Dekatkan telingamu padaku. Aku memberitahu siapa diriku adanya. Wiro cepat-cepat angsurkan kepalanya dekat telinga kanannya ke mulut si gemuk pendek. Dia mendengar suara mendesis halus. Sudah kau mendengar Kurcaci jelek? Tanya si gemuk lalu meneguk minuman dalam kendi sampai berlelehan di dagu dan jatuh ke perutnya yang telanjang. Aku tidak mendengar apa-apa, kata Wiro. Kurcaci tolol. Aku memang belum mengatakan apa-apa, kata si gemuk lalu tertawa mengeke. Hahaha. Sial dangkal, maki Wiro dalam hati. Tapi terus pula tertawa gelak-gelak. Kurcaci jelek, mari kita dekatkan lagi telingamu. Yang sebelah kiri saja, yang kanan baunya membuat aku mau muntah. Kata si gemuk pendek. Setan, maki Wiro. Tapi dia angsurkan juga telinga kirinya. Namaku iblis pemabuk, teriak si gemuk pendek. Teriakan itu bukan teriakan biasa. Demikian kerasnya hingga Wiro terpental 2 tombak. Kepalanya seperti meledak dan dari liang telinganya kelihatan darah mengucur. Untuk beberapa lamanya Wiro terkapar di lantai ruangan tak mampu bergerak. Pendengarannya seolah tuli, bukan saja pada telinga kiri, tapi juga pada telinga kanan. Kurcaci jelek, kau di mana? Teriak si gemuk yang pendek yang ternyata adalah iblis pemabuk. Walau pendengarannya terganggu, tapi gerak mulut si gemuk Wiro dapat menduga apa yang diucapkannya. Maka dia pun menyahut, tuanku besar raja Kurcaci, aku Kurcaci jelek ada di sini, menggeletak di lantai. Walah, lagi apa kau di sana? Teriak iblis pemabuk.
tertawa gelak-gelak mendengar jawaban itu. Lalu dia melompat ke hadapan Wiro. Minuman keras dalam kendi diguyurkan ke telinga kiri murid Sinto Gendeng. Minumlah yang banyak biar tambah asik mabokmu, katanya. Wiro merasa telinganya seperti disengat kalajengking. Dia cepat berdiri. Karena berdiri, minuman keras yang ada dalam telinga kiri mengalir ke keluar. Dan terjadilah hal yang aneh. Telinga yang sakit itu tulis sembuh kembali. Darahnya pun lenyap tak berbekas. Pendengaran Wiro pulih kiri kanan. Manusia gila aneh tapi punya kepandaian sulit kujajaki, kata Wiro dimaki dalam hati tetapi juga kagum. Ratu Duyung tuan rumahku. Panas sekali udara di sini. Apa aku boleh minta tolong anak buahmu mengantarkan aku keluar? Tiba-tiba iblis pemabuk berkata setengah meneguk sambil sepertiga isi kendi yang dipegangnya. Tuanku besar Raja di Raja Kurcaci. Tunggu dulu. Aku Kurcaci jelek, masih ada satu pertanyaan. Kalau kau tak menjawab, besok aku tidak akan menemanimu mabok-mabokan lagi. Dasar Kurcaci geblek. Lekas, bilang apa yang kau mau tanya. Bentak iblis pemabuk lalu bentangkan kendi yang banyak isinya itu ke telinga hingga pecah. Ke lantai hingga pecah dan minuman keras di dalamnya membasahi lantai. Astaga. Apa yang aku lakukan? Serut iblis pemabuk seolah-olah sadar dan menyesal. Lalu dia membuka mulut lebar-lebar. Minuman keras yang ditergenang di lantai laksana disedot melesat ke dalam mulutnya hingga lantai menjadi kering. Wiro leletkan lidah melihat kejadian itu. Tuanku besar Raja di Raja Kurcaci, aku mau tanya begini. Ada manusia jahat berjuluk 3 bayangan setan, kebal pukulan sakti dan kebal senjata tajam. Dia memiliki ilmu hitam yang dapat mengeluarkan 3 raksasa jadian. Kalau dia dibiarkan hidup, dunia persilatan bisa kacau balau. Aku minta petunjukmu. Tolong beritahu aku di mana letak kelemahannya. 3 bayangan setan. Sepasang mata iblis pemabuk berputar-putar lalu dia tertawa gelak-gelak. Jelas angker, tapi ya tak masuk akal. Yang ada bayangannya itu cuma manusia. Setan mana ada bayangannya. 3 sekaligus, buset sompret. Tidak masuk akal. Iblis pemabuk tertawa mengekeh sampai kedua matanya basah. Tapi dengar. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Dengar baik-baik apa yang aku ucapkan. Tepat tengah hari bolong, Pirian di tengah. Habis berkata begitu, iblis pemabuk membungkuk di hadapan Ratu Duyung yang dibalas dengan menjura oleh Ratu Duyung. Anak buah sang ratu menyibakkan rantai tirai biru. Iblis pemabuk melangkah terhuyung-huyung. Tiba-tiba dia berbalik pada Wiro dan tuningkan jari telunjuk tangan kanannya ke arah murid Sinto Gendeng itu. Astaga! Wiro sampai tergagau. Jarak antara dia dan si gemuk iblis pemabuk terpapar sekitar 3 tombak. Tapi saat itu Wiro merasa ujung jari telunjuk yang telah menyentuh dan menekan hidungnya. Kurcaci jelek, dengar baik-baik. Aku tunggu kau pada matahari terbit hari 10 bulan 10 di Pangandaran. Wiro terkejut dan tak mengerti maksud ucapan iblis pemabuk itu. Namun waktu dia hendak bertanya, si gemuk pendek ini telah lenyap di balik tirai biru. Pangandaran, desir Wiro. Teka-teki apa pula ini? Ada apa di sana? Mau mengajak aku mabok-mabokan? Murid Eyang Sinto Gendeng berpaling pada Ratu Duyung. Dia tidak menemukan jawaban di wajah yang cantik jelita itu. Akhirnya sambil menggaruk kepala Wiro bertanya, Ratu Duyung, lewat cermin saktimu, apakah kau bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada hari 10 bulan 10 di Pangandaran? Pada saat matahari terbit seperti dia katakan iblis pemabuk tadi. Perlahan-lahan Ratu Duyung ambil cermin sakti di pangkuannya lalu memandang ke dalam kaca dengan sepasang mata terpejam. Wiro melihat paras cantik itu berubah. Ketika kedua matanya dibuka, Ratu Duyung berucap dengan suara bergetar, aku melihat darah di seluruh pantai Pangandaran. Pendekar 212, apakah masih ada sesuatu yang kau tanyakan? Ujar Ratu Duyung. Kurasa semua sudah kutanyakan. Banyak yang belum sempat kutanyakan. Kau sudah memberi penjelasan. Hanya ada satu hal. Kalau memang aku bukan lagi sebagai tawanan, apakah aku bisa meninggalkan tempat ini? Ratu Duyung mengangguk. Pada saatnya kau bisa pergi dari sini, dan pada saat kau suka, kau bisa kembali ke sini. Wiro hendak berdiri, tapi Ratu Duyung memberi tanda dengan mengangkat tangan. Sebelum kau pergi, jika memang tidak ada pertanyaan lain, kini giliranku untuk mengajukan satu pertanyaan. Hanya satu. Tak lebih dan tak kurang. Silakan saja Ratu, jawab Wiro Sableng seraya kembali duduk di kursi batu di hadapan sang ratu. Apakah kau masih perjaka? Pertanyaan itu diucapkan Ratu Duyung dengan tenang, wajah lembut dan perlahan. Tapi sampai ke telinga Wiro seperti satu ledakan besar. Dipandanginya wajah sang ratu, lalu dia tertawa gelak-gelak. Namun ketika dilihatnya para sang ratu tidak berubah menandakan bahwa dia memang tidak ada maksud bersenda gurau dengan ucapan itu, maka Wiro serta-merta hentikan tawanya. Ratu Duyung, kau barusan menanyakan apa? Kau mendengar dengan jelas. Aku tak akan mengulang pertanyaanku, jawab Ratu Duyung. Mungkin dia merasa tersinggung, pikir Wiro. Dia mendeham beberapa kali, lalu dengan polos dia berkata, Ratu Duyung, mengingat apa yang telah kau perbuat padaku, aku menghormatimu. Betul, Wiro mengangguk. Tidak ada dendam, mengingat hukuman yang telah aku jatuhkan padamu, Wiro menggeleng. Kuharap kau jangan tersinggung dengan sikapku barusan.
Pertanyaanmu sangat mengejutkan. Kau mau menerangkan apa maksudmu? Aku akan terangkan setelah kau menjawab pertanyaanku, jawab Ratu Duyung pada Wiro garuk kepalanya. Lalu dia berucap, sampai saat ini aku memang belum pernah kawin. Maksudku menikah. Bukan itu yang kutanyakan. Kau masih perjaka, artinya apakah kau pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan? Wiro merasa kulit mukanya menjadi panas. Aku tak pernah bersinah, kata pria perlahan. Bersinah ada beberapa macam. Sinar mata, sinar telinga, sinar tangan, dan sinar badania. Sinar mata atau tangan atau telinga mungkin sudah pernah aku lakukan. Aku bukan manusia tanpa rasa. Aku pernah melihat wajah cantik. Aku pernah melihat hal-hal yang dianggap terlarang. Aku juga pernah mendengar sesuatu yang kotor. Aku pernah memeluk dan mencium gadis. Tapi jika zina yang kau maksudkan itu belum pernah aku lakukan. Tuhan masih memelihara aku dari saat itu. Aku melihat di Sarmi Sakti, kau dan bidadari angin timur bersatu badan, berpeluk-pelukan di dalam telaga. Hanya sayang, yang telah dilihat cermin tak begitu jelas. Apa kau tidak mau mengakui bahwa kau telah melakukan? Wiro bangkit dari kursi batu. Dia geleng-gelengkan kepala. Waktu itu keadaan memang benar-benar penuh kesempatan. Kalau aku mau, mungkin gadis itu pasrah saja mengikuti nafsuku. Tapi aku tidak melakukan hal yang satu itu. Bukan karena aku pemuda baik-baik, tapi karena aku sadar aku mencintainya dan tak akan merusak dirinya. Apakah hal itu akan kau lakukan pada gadis yang tidak kau cintai? Ratu Duyung, kau lebih baik memberikan 1000 teka-teki padaku. Pertanyaanmu sulit kujawab, kata Wiro pula. Ratu Duyung terdiam sesaat. Kalau ada seseorang menderita sakit, tak ada obat penyembuhnya kecuali melakukan hubungan badan. Jika diminta, apakah kau akan melakukannya? Ratu, bagaimana aku bisa menjawab pertanyaanmu? Kata Wiro pula. Lalu dia memandang lekat-lekat pada perempuan cantik bermata biru itu. Ratu, kata Wiro setengah berbisik, apakah kau menderita sakit? Apakah pertanyaanmu ada sangkut pautnya dengan dirimu? Aku tidak menderita sakit, tapi hidupku dalam kutukan. Kutukan itu hanya bisa dimusnahkan jika ada seseorang yang melakukan hubungan badan denganku dengan cinta kasih sayang yang murni, semata-mata tulus untuk menolong. Kutukan? Kutukan bagaimana, Ratu? Tanya Wiro. Aku akan mencoba menerangkan, walau kau mungkin tak mengerti. Aku dan juga semua anak buahku yang ada di sini dulunya adalah para gadis kepercayaan seorang sakti penguasa Laut Selatan. Hidup kami penuh bahagia, walau dalam alam yang tidak sama dengan alam manusia. Namun dalam kehidupan itu terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Satu ketika kami tertipu oleh serombongan pemuda gagah yang tengah mengadakan pesta di pantai. Kami tergoda turun mengikuti pesta itu. Tidak sampai di sana, kami sampai melakukan hubungan badan, walau sebenarnya tidak ada bagian tubuh kami yang cacat. Namun telah kami melanggar larangan. Penguasa mengusir kami, mengutuk kami menjadi setengah manusia setengah ikan. Jika badan kami tersentuh air tawar atau air laut, bagian tubuh kami akan menjadi ikan. Kami tidak akan bisa kembali dalam keadaan semula kecuali ada seorang pemuda mengasihiku, melakukan hubungan badan dengan tulus semata-mata mau menolong. Wiro ternganga mendengar keterangan Ratu Duyung itu. Jumlah kalian belasan, mungkin puluhan. Apa aku harus melakukan hubungan itu dengan semua kalian? Tanya Wiro. Dia menggerendeng sendiri karena merasa pertanyaan itu adalah pertanyaan tolol. Tapi Ratu Duyung yang mau menjawab. Waktu hukuman dijatuhkan dan disumpahkan, aku mengatakan pada penguasa Laut Selatan bahwa aku yang bertanggung jawab atas semua kejadian itu. Karenanya, jika ada yang menolong diriku dari beban kutukan, maka semua gadis di sini akan terbebas dari kutukan yang sama. Aku ingat anak buah yang kau bunuh di ruang penantian. Agaknya dia bermaksud hendak mengatakan hal yang sama padaku, tapi kau membunuhnya. Aku menyesal melakukan hal itu, tapi tak bisa kuhindari. Karena bahaya menghadang kepada Wiro selama ini, Ratu Duyung selalu memandang kepada Wiro dengan mata tak berkedip dan sikap gagah. Maka kini dia duduk dengan menundukkan kepala. Diam-diam Wiro merasa iba terhadap perempuan cantik bermata biru itu. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menolongnya? Aku bukan orang alim. Melakukan itu pasti. Wiro garuk kepala. Ratu, aku yakin ada cara lain untuk menghilangkan kutukan itu. Kalau kau tahu, katakanlah. Modest itu gendeng kembali garuk kepala. Ratu, maafkan pertanyaanku ini. Apakah pernah meminta hal yang sama pada pemuda lain? Paras Ratu Duyung berubah merah. Bola matanya yang biru menyorotkan sinar aneh, walau tak kehilangan pesonanya. Dia seperti hendak meledak marah, namun perlahan akhirnya dia tundukkan kepala. Kepala itu kemudian digelengkan. Betapapun dosa dan kesalahan telah kubuat, tapi aku dan semua anak buahku bukanlah gadis-gadis rendah, bukan perempuan-perempuan nakal. Aku tak pernah meminta pada siapapun. Aku tak akan pernah melakukan kecuali jika aku menyadari bahwa aku menyukai dan merasa cinta terhadap orang itu. Wiro mengusap wajahnya. Dalam hati dia berkata, jadi dia mencintaiku. Bagaimana ini aku bisa menolongnya? Tapi dipandanginya wajah sang ratu dengan perasaan semakin iba. Perlahan-lahan dia berdiri menghampiri. Ratu, kalau ada cara lain yang bisa kulakukan, aku pasti akan menolongmu. Maafkan diriku. Sambil menundukkan kepala menyembunyikan sepasang matanya yang berkaca-kaca, Ratu Duyung mengangguk. Aku kecewa besar, bukan terhadap dirimu, terhadap nasib diriku dan kawan-kawan. Namun walaupun kecewa, ada rasa bahagia.
Bahagia bahwa aku pernah bertemu dengan seorang pemuda berhati jujur, berjiwa besar. Hanya satu kupinta, jika kelak kau berubah pikiran hendak menolongku, datanglah kemari. Kayulah perahu di muara kayu opak, kayu di tengah lautan. Di satu tempat orang-orangku akan menjemputmu. Kalau tidak, aku akan terjerat di tempat ini untuk masa yang tidak satu makhluk pun dapat menghitungnya, sahut Ratu Duyung. Lalu dia ditanggalkannya cincin kerang warna biru di jari manis tangan kirinya. Ambillah benda tak berharga ini, mudah-mudahan ada gunanya. Wiro tak berani menolak, khawatir Ratu Duyung akan tambah berduka. Terima kasih, katanya seraya menerima cincin itu. Aku akan menyimpannya baik-baik. Terima kasih untuk itu. Terima kasih untuk itu, ujar Ratu Duyung pula. Lalu dia menatap dalam-dalam ke arah sepasang mata pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro merasa satu getaran aneh masuk ke dalam ruang rongga dada matanya, terus menjalar ke rongga dadanya. Pendekar 112, aku minta maaf atas hukuman yang aku jatuhkan tempo hari kepadamu. Tapi percayalah, semua itu ada dalam maksud baik. Terus terang, aku sudah melupakan hal itu. Lagi pula, aku memang pantas menerima hukuman. Lalu kau pun telah mengembalikan kedua mataku. Apakah kau merasakan suatu kelainan setelah matamu dimasukkan kembali ke rongganya? Wiro usap-usap dagunya. Dia ingat lalu menjawab, aku merasa penglihatanku lebih terang, lebih bersih. Coba atur jalan darahmu menuju kepala, lalu salurkan tenaga dalammu pada kedua mata. Setelah itu, kedipkan matamu 2 kali dan lihat apa yang terjadi. Wiro lalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Ratu Duyung. Begitu dia selesai mengedipkan kedua matanya, murid Sintoganda tersurut beberapa langkah. Matanya diusap berulang kali, lalu memandang ke kiri ke kanan berpaling. Ratu Duyung, kata Wiro dalam saat, walau samar-samar aku mampu melihat benda-benda di luar ruangan ini. Katakan, apa yang kau lihat? Kata Ratu Duyung. Aku melihat beberapa orang anak buahmu di sebuah taman. Lalu di sebelah sana ada pendataran rumput. Di kejauhan aku melihat bukit batu putih. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedipkan lagi matamu 2 kali, kata Ratu Duyung. Wiro mengikuti. Penglihatannya kembali seperti semula. Penuh rasa tak percaya, dikerahkan lagi tenaga dalam dan kedipkan keduanya matanya 2 kali. Seperti tadi, dia mampu melihat benda-benda di luar ruangan. Ratu, pendekar 112, kini kau mempunyai ilmu baru. Kau mampu melihat suatu benda yang terhalang oleh benda lain. Ilmu itu bernama menembus pandang. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya bagi dirimu. Terkejutlah Wiro mendengar kata-kata Ratu Duyung. Dia melangkah mendekat. Ratu, jadi hukuman mencabut mata tempo hari itu sebenarnya aku telah kesalahan menilai. Sekarang aku sadar betapa tololnya diriku. Ratu Duyung tersenyum. Aku punya sedikit ilmu yang bisa kubagi. Siapa tahu ada gunanya. Wiro geleng-gelengkan kepala. Kedua tangannya diulurkan memegang bahu Ratu Duyung. Lalu dengan setulus hati diciumnya kening perempuan itu seraya berbisik, aku banyak menerima budimu. Aku tak akan melupakan. Lalu Wiro memeluk sang ratu erat-erat. Ratu Duyung hanyut dalam kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan. Namun dia cepat sadar diri. Perlahan dia melangkah mundur. Jari-jari tangan kirinya dijentikannya. Tirai biru di sebelah kanan bergerak. 4 orang gadis berpakaian hitam ketat memasuki ruangan. Salah seorang di antaranya adalah gadis bertubuh jangkung yang tempo hari menemui Wiro sewaktu dilihat di batu putih dalam menjalani hukuman. Antarkan tamu kita ke pintu gerbang perbatasan. 4 gadis menjura lalu memberi isyarat pada pendekar 112 untuk mengikuti. Namun sebelum Wiro berkata, Ratu, waktu pertama datang kemari aku mengenakan pakaian lain. Walau jelek dan dekil, aku memohon pakaian itu dikembalikan. Kau akan mendapatkannya. Seorang anak buahku akan memberikan padamu sebelum meninggalkan tempat ini. Aku tahu pakaian itu kotor, namun sangat berarti bagimu. Adalah sekuntum bunga kenanga sakti yang telah tak pernah layu di salah satu kantongnya. Bukan begitu? Selagi Wiro terkejut mendengar ucapan Ratu Duyung, perempuan ini berkata lagi, Jika kau bertemu dengan gadis dari alam gaib bernama Suci berjuluk Dewi Bunga Mayat itu, sampaikan salamku hormatku padanya. Wiro hanya bisa mengangguk. Dalam hati dia mengagumi betapa luasnya ilmu pengetahuan Ratu Duyung sampai dia juga mengenal Dewi Bunga Mayat. Untuk jelasnya mengenai siapa adanya Suci atau Dewi Bunga Mayat, silahkan Anda membaca serial Wiro Sableng berjudul Misteri Dewi Bunga Mayat. Akan ada dalam Arfan Ramadan Official. Satu lagi, Ratu. Pakaian hitam yang melekat di tubuhku saat ini, apakah aku boleh memakainya terus atau harus kutanggalkan di hadapan anak buahmu seperti kejadian dulu? 4 orang anak buah Ratu Duyung tampak terkesigap mendengar kata-kata Wiro itu. Mereka khawatir mendengar kata-kata Wiro itu. Mereka khawatir sang ratu marah. Tapi kemudian Ratu Duyung tersenyum. Kau boleh memakainya selama kau suka. Terima kasih. Aku minta diri sekarang. Wiro membungkuk dalam-dalam lalu melangkah mengikuti 4 anak buah gadis sang ratu. Hanya sesaat setelah pendekar 112 mendengarkan roh itu, Ratu Duyung duduk terhenyak di atas kursi batu. Dia tak sanggup lagi menahan runtuhnya air mata. Dia menangis hampir tanpa suara. Sambil bersandar, tangannya bergerak menekan sebuah tombol. Lengan kanan di kursi batu terdengar suara bersing. Tirai biru di hadapannya menggulung ke atas. Lalu tampak sebuah celah yang merupakan pintu sebuah lorong pendek. Ratu Duyung bangkit dari kursi batunya. Setelah berlari, dia memasuki lorong itu hingga sebuah ruangan berbentuk bundar. Di bagian tengah ruangan ini ada sebuah benda setinggi manusia tertutup kain beludru
beludru merah muda. Ratu Duyung menarik kain beludru itu. Begitu tersingkap kelihatan sebuah patung seukuran tinggi manusia yang sangat halus buatannya. Patung itu memiliki wajah dan sosok tubuh menyerupai pendekar 02 Wiro Sableng. Di hadapan patung, Ratu Duyung jatuhkan diri. Bahunya kelihatan berguncang. Kedua tangannya memegangi bagian kaki patung. Tangis sejak tadi ditahannya dan disembunyikannya kali ini tidak bisa dibendung lagi. Ratapannya terdengar mengharukan. Wiro, 5 tahun aku menunggumu. Setelah kau hadir di sini, ternyata aku tak mampu berharap dan meminta. Kalau saja hidup di tempat ini mengenal mati, aku rela menghembuskan napas penghabisan saat ini juga. Tekanan batin dan keputusasaan membuat Ratu Duyung tak sadar lagi apa yang diperbuatnya. Patung batu pendekar 01 Wiro Sableng dipeluk diciuminya dengan berurai air mata. Yang disebut pintu gerbang perbatasan adalah tumpukan batu-batu besar berbagai bentuk yang telah disusun demikian rupa membentuk sebuah pintu gerbang. Saat itu udara terasa dingin dan malam sangat gelap karena bulan purnama dan bintang-bintang tak satu pun menghias langit. 3 orang gadis berpakaian hitam ketat berjalan di depan Wiro. Mereka melangkah cepat menuju pintu batu. Wiro mengikuti dalam buntalan kecil, tirisi pakaiannya tergantung di punggung. Di samping kanannya berjalan anak buah Ratu Duyung, gadis cantik bertubuh jangkung. Sejarak 10 tombak sebelum mencapai pintu gerbang, para gadis ini berbisik pada Wiro. Pada saat mencapai pintu gerbang batu, aku akan melompat melewatinya. Jika aku selamat, maukah kau mengantarkan aku ke suatu tempat? Tentu saja Wiro terkejut mendengar kata-kata gadis itu. Diingatnya pada gadis yang menemui ajalnya di tangan Ratu Duyung di ruang penantian. Aku tak bisa memastikan. Tapi apa rencanamu itu tidak akan mencelakai dirimu sendiri? Hidupku dan kawan-kawan sudah lama dirundung celaka. Kalaupun muncul celaka besar yang bisa membunuh diriku, aku akan malah merasa lebih tentram. Jawab si gadis. Kau masih lebih muda. Mengapa sengaja mencari bencana? Mengingatkan Wiro. Aku tahu masalah yang kalian hadapi. Suatu ketika semua akan mencapai akhirnya. Kalian bisa kembali ke alam sebelum kalian berada di tempat ini. Kau pasti tahu itu dari ratu kami. Tapi akhir yang kau katakan itu datangnya mungkin lama sekali. Bahkan bisa saja tak pernah terjadi. Jawab si gadis, air mukanya agak berubah. Lalu dia berkata setengah menyesali. Tadinya aku mengira aku bisa menggantungkan secuil harapan padamu. Ternyata aku keliru. Jika kau tidak bersedia menolongku tak jadi apa. Tapi ketahuilah, apapun yang terjadi aku tetap akan berusaha menembus keluar dari lingkungan kehidupan penuh tekanan batin ini. Sejak lama aku sudah tak tahan. Kurasa kawan-kawan yang lain juga begitu, termasuk ratu kami sendiri. Pintu gerbang peretasan semakin mendekat juga. 1 tombak dari hadapan pintu batu ini. 3 gadis di hadapan Wiro hentikan pintu batu itu. 3 gadis di hadapan Wiro hentikan langkahnya. Mereka berpaling pada pendekar 12. Wiro sendiri kembali coba meneliti apa yang sebenarnya ada di seberang pintu gerbang batu itu. Dia hanya melihat tebaran awan putih bercampur kelabu. Kami hanya bisa mengantarmu sampai di sini, kata gadis yang di tengah. Dia dan kawan-kawannya tidak memperhatikan kawan mereka yang satu, si jangkung. Wiro yang sudah tahu gelagat cepat melangkah begitu tengah pintu gerbang batu. Maksudnya hendak menghadang perbuatan nekat yang hendak dilakukan gadis si jangkung itu. Tapi dia lupa kalau saat itu dia masih berada dalam kekuasaan sang Ratu Duyung. Lebih cepat dari langkah yang dibuatnya pendekar 12, si gadis jangkung berkelebat. Murid Sinto Gendeng hanya merasa ada sambaran angin. Ketika dia berpaling ke kiri, gadis jangkung itu telah melesat di atas kepalanya. 3 anak buah Ratu Duyung berseru kaget melihat kejadian itu. Mereka memburu tapi sadar lalu cepat bersurut. Di depan sana mereka semua melihat gadis jangkung yang tadi melesat di udara kini melayang turun. Lalu terjadilah hal yang membuat 3 gadis terpekik, sedang Wiro keluarkan seruan tertahan. Begitu tubuh gadis jangkung menyentuh tebaran awan, terdengar letupan keras lalu satu kobaran api yang besar dan garang tahu-tahu telah menyelimuti tubuh si gadis jangkung. Si gadis menggeliat kian kemari. Tanpa jeritan sama sekali tubuhnya musnah tanpa bekas. Bersamaan dengan itu kobaran api pun padam. Kalau aku melewati pintu gerbang ini, lalu tubuhku bersentuhan dengan awan putih kelabu, apakah nasibku bakalan sama dengan gadis tadi? Apa yang ada dalam pikiran pendekar 12 rupanya diketahui 3 gadis di dekatnya. Salah seorang dari mereka lalu berkata, keadaan dirimu tidak sama dengan kami. Tidak usah ragu. Lewati pintu gerbang perbatasan tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu. Kau akan kembali ke duniamu dengan aman. Wiro pandangi 3 gadis di hadapannya sambil garu-garu kepala. Hatinya merasa ragu dan kebimbangan terlihat di wajahnya. 3 gadis di hadapannya anggukan kepala satu persatu untuk pertama kalinya. Mereka tersenyum pada pemuda itu. Selamat jalan, kata ketiga gadis hampir bersamaan. Wiro lambaikan tangan kanannya. Dia melangkah menaiki tangga pintu gerbang perbatasan sebelah dalam. Pada pertengahan tangga batu, tepat di bawah pintu gerbang, dia berpaling pada 3 gadis itu. Yang dipandangi kembali mengucapkan selamat jalan. Wiro geleng-gelengkan kepala. Kakinya kini menuruni tangga batu sebelah luar pintu gerbang. Dia melangkah lagi sesaat, merasa seperti melayang di udara. Lalu kaki dan tubuhnya menyentuh awan putih kelabu. Pada saat itu juga terjadi hal yang satu tidak bisa dipercayainya. Memandang ke bawah, dia melihat kedua kakinya menginjak pasir pantai. Memandang ke depan, dia dapatkan laut luas terbentang ditebari pulau-pulau di kejauhan. Ombak bertebur tiada henti di tepi pantai. 2 buah perahu lengkap dengan pendayung terapung-apung dipermainkan ombak.
Aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Pikir pendekar 212. Dia menoleh ke belakang. Astaga, pintu gerbang perbatasan lenyap. 3 gadis anak buah Ratu Duyung tak kelihatan lagi. Selagi Wiro tercengang-cengang seperti itu, tiba-tiba satu tangan besar memegang pundaknya. Murid Sinto Gendeng tergagap saking sakitnya. Dia cepat berbalik sambil bersiap menghantam. Saat itu juga meledak suara tawa keras sekali. Kerbau bunting sialan, maki Wiro lalu tarik pulang tangan kanan yang siap menjotos. Wah, selamat datang di dunia kita, sobatku muda, kata dewa ketawa. Betapapun bagusnya dunia orang lain, jauh masih lebih bagus dunia kita yang serba gila ini. Mau tak mau, Wiro jadi ikut-ikutan tertawa. Mendadak dewa ketawa hentikan gelagaknya tawanya. Apa kau sempat diajak tidur oleh Ratu Duyung bermata biru itu? Dewa ketawa bertanya. Bagaimana kau tahu? Balik bertanya Wiro dengan mata mending. Sebelumnya dia pernah minta padaku. Kukatakan padanya agar menanyakan saya sendiri. Jadi sudah ya. Wiro gelengkan kepala. Dewa ketawa pukul jidatnya sendiri. Sayang aku yang sudah tua. Kalau saja aku masih muda dan segagahmu, pasti aku yang duluan diminta sang ratu untuk ke kamarnya. Dewa ketawa menunjukkan pada 2 buah perahu yang ada di pasir pantai. Pasti Ratu Duyung yang mengatur. Aku ambil satu, kau ambil satu. Kita tinggalkan tempat ini dan berpisah di sini. Kalau umur sama panjang, pasti kita bertemu lagi. Tubuh dewa ketawa melesat di udara lalu mendarat masuk ke dalam salah satu perahu. Walau nyata tubuhnya yang gendut itu berbobot lebih dari 200 kati, perahu yang itu sama sekali tidak bergoyang. Wiro juga tak mau menunggu lebih lama. Sekali berkelebat, tubuhnya melayang di udara, berputar-putar seperti bola. Dikelain kejap, kakinya sudah menyentuh lantai perahu. Salah satu kakinya sengaja dipakai menginjak ujung kayu pendayung. Pendayung melesat di udara. Sebelum jatuh, murid Sinto Gendeng cepat melompat dan menyambar gagang pendayung selagi masih berada di udara. Ketika turun lagi ke dalam perahu itu tetap tidak bergoyang. Pertunjukan hebat, memuji dewa ketawa. Sobatku gendut, teriak Wiro. Sobatku gendut, teriak Wiro. Kalau ada undangan besar, apakah kau mau datang ke satu tempat? Tergantung apa yang mengundang, kapan dan di mana, jawab dewa ketawa yang mulai mengayuh perahunya. Yang mengundang iblis pemabuk. Waktunya hari 10 bulan 10 saat matahari terbit. Tempatnya Pangandaran, jawab Wiro. Waktunya cocok. Tempatnya sesuai. Si pengundang tepat. Kita bisa mabuk sama-sama di sana nanti. Dewa ketawa tertawa panjang. Sekali dia menggerakkan tangan mengayuh, perahu yang ditumpanginya melesat menembus ombak. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official untuk mendapatkan cerita-cerita silat Wiro Sableng maupun cerita silat lainnya. Terima kasih.